Oke, welcome back to my channel ya, geng. Jadi di sini gue mau kasih apa namanya ya, kasih tip and tricks untuk apa namanya pembuatan VLAN di OpenWRT. Nah, VLAN OpenWRT. Jadi eh VLAN-nya di situ kita terapkan di OpenWRT. Jadi di situ ada semacam bisa lebih dari satu VLAN ya. Jadi di situ bisa misalkan nih utamanya dia pakai PPOE, terus untuk wireless yang lain VLAN berapa, terus yang lain VLAN berapa gitu ya. Tapi di sini gua kasih unjuk ke teman-teman semua cuman untuk dua aja ya. Jadi VLAN dan PPOE. Oke, di sini gua kasih topologi dulu ya. Jadi di sini gua ada sini namanya ISP. Nah, terus di sini gua pakai mikrotik. Nah, di sini gua pakai switch dibagi-bagi ya. Nah, di sini gua pakai OpenWRT. Nah, OpenWRT. Oke, jadi di sini gua pakai hub AC 2. Terus untuk PPPoE-nya gua pakai VLAN 111, terus satu lagi untuk hotspot gua pakai VLAN 222. Nah, itu geng. Nah, di sini ada dua VLAN ya. Jadi di sini gue cuman pakai satu switch aja. Cuman dalam switch itu ada beberapa VLAN. Ada juga yang di sini gue pakai hotspot VLAN 333. Cuman ini gue pakai RB 750 GR3. Nah, ini beda. Cuman gue masukinnya ke switch yang sama. Nah, seperti ini, geng. Nah, di sini gue kasih lagi ini GR3. Ini masuk lagi ke switch yang sama di sini. Ini switchnya sama kayak yang di atas ya. Switchnya cuma satu. Yang gue colokin aja ke mana, ke GR3-nya. Ini, geng. Nah, di sini masuk switch. Nah, ini masukin ke klien seluruh, ke klien ya. Klien-klien semuanya. Jadi nanti kita tergantung nih, misalkan kita lihat dari apa namanya, dari profilnya, bukan dari profil, dari CPU-nya. Yang CPU-nya gede taruh mana. Nah, misalkan ada yang CPU-nya agak-agak nyantai, nah kita masukin situ untuk klien baru gitu loh. Teng gitu loh. Soalnya juga kan kita pakai budgetnya kan kere hore, jadi kita nggak pakai CCR atau Mikrotik X86 ya. Nah, ini penampakan apa namanya, penampakan aslinya nanti di sini ya. Nah, di sini gue pakai PPOE. Nah, di sini nih, ini VLAN 111 dan VLAN 22 ya. Nah, ini nanti gua PPO-nya gua masuk di sini, masuk ke VLAN 11. Nah, ini PPO-nya. Untuk yang ini gue masukin yang ini nih. PPOE kita lihat dari IP address-nya itu dia pakai 15.1 ya segmennya.
Gue pakai yang 15 stick 1 yang mana nih? 15 stick 1. Nah, ini. Gue pakai yang ini ya. Yang pakai ini apakah dia bisa dial langsung ke Mikrotik? Nanti kita bikin caranya bagaimana setting VLAN-nya lewat OpenWRT. Oke, ini udah sekitar 5 menitan, nanti gua sambung lagi di cara settingnya ya. Oke geng, sekarang gua sudah masuk di beranda di OpenWRT-nya. Gue masuk dulu ya ke berandanya. Nah, jadi di sini gua kalau lihat switch ini one-nya masuk ke sini ya. Cuman ini gua offin. Ini sini gua tag. Gua on-tag, terus ini gua off. Apply. Nah, terus gua mau buat VLAN-nya. Gua add VLAN di sini, gua VLAN-nya portnya gua langsung gua tambahin. Di sini kan tadi kan 111 ya. Nah, terus di sini gua tag. Nah, di sini yang portnya itu gua tag lagi. Tap. Ini LAN 4 ini gue jadi one ya. Jadi one. Oke, sekarang gue masuk ke interface. Nah, ini one 6-nya. One 6-nya gue delete dulu ya. One 6-nya gue delete dulu karena gue nggak pakai one 6. Daripada ini gue nggak pakai. Nah, terus gua masuk ke interface. Add interface, di sini gua VLAN 111. Static address. Nah, di sini gua pakai yang ini ya. Nah, ini. Submit. Nah, terus di sini gua pakai PPOE. Enggak, bukan ini, berarti ini gua addressnya itu untuk VLAN-nya ini gua pakai segmen 192.168. Gua pakai 11.1. Address setting. Oke, posisikan saya oke. Firewall oke. Paste. Oke, nggak usah deh, nggak usah pakai bridge, siapa aja. Nah, oke, lanjut. Ini udah jadi ya interface-nya VLAN 111. Nah, terus ini gua edit. Nah, terus di sini gua mau bikin bridge ya. Ini gue bikin bridge. Nah, ini gua centang nih VLAN satu-satunya nih, gue centang. Terus apply. Nah, terus untuk ininya ya, PPOE-nya ya, PPOE-nya itu gua pakai yang ini nih. Ini gua passwordnya mus. Ini gua ini dulu, gua hide dulu mus ya. Ini gua minimize, terus gua apa namanya? Gua edit. Terus ini udah. Terus di sini gua pakai PPOE switch protokol. Sini mus. Nah. Save. Oke, terus one-nya gue colokin dulu, geng.
Mana gue colokin, gue restart. Tidak dapat. Kita cek dulu apakah switchnya benar masuknya. Oh, dia LAN 3, geng. Dia LAN 3. Berarti salah ini. Ini berarti di sini off, di sini on tag. Di sini kita off. Nah, di sini kita off dulu, di sini kita tag. Kita pindahin ya. Kita pindahin tergantung dari one-nya dicolok kemana. Kita save. Oke, terus kita lihat dulu interface-nya apakah. Wih, sudah connect perasaan, geng. Sebentar. Ini udah connect nih, geng. Coba kita lihat di ininya. Oh, Nimo udah masuk, geng. Nimo sudah masuk nih. Kalau lihat dari sininya kelihatan nih dia. Lihat dari sininya kelihatan. Ah, Nimus nih, VLAN 111 ya. Dari PP-nya juga kelihatan nih. Mus, kalau dari aktif dia masuk yang segmen nih 15.2 ya. Nah, di sini kita lihat lagi dia kalau IP address-nya kita lihat ya VLAN ya 15.1. Oke, berhasil, geng ya VLAN-nya untuk PPOE-nya VLAN. Terus gimana kalau misalkan kita mau hotspot? Nah, di sini juga ada hotspot, geng. Di sini juga gua nampilin hotspot. Nah, di sini, nah ini hotspotnya. Kita cek lagi apakah bisa untuk wirelessnya. Nah, caranya sama kayak tadi, geng. Kita buat dulu switchnya untuk VLAN-nya, misalnya kita add. Nah, VLAN-nya berapa nih? Kita 2222, terus di sini kita tag. Nah, kita lagi one-nya kita tag lagi, kita tag. Oke, save. Oke. Nah, terus kita apa namanya? Kita buat lagi untuk interface-nya. Kita buat interface-nya. Add interface. Nah, di sini kita misalkan kita VLAN ini nggak boleh pakai spasi ya. 222. Oke kan? Static address, oke. Ethernya, nah ini pakai yang ini, geng. Kita sudah buat. Submit. Nah, terus ini kita bedain segmennya itu misal 192, 168. Misalkan 10.254. Oke, terus advanced setting ini VLAN, oke, physical setting nggak pakai. Kita save. Nah, terus sekarang kita buat lagi ke wirelessnya ya. Kita buat lagi wirelessnya. Ini kan masih disable, kita edit dulu. Nah, habis kita edit, nah di sini nih. Nah ini kita centang yang di sini, geng. VLAN. Ini jangan yang LAN. Ini untuk yang hotspot ya. Kalau mau pakai yang LAN kita buat lagi. Oh iya ya, kita bikin dua lagi ya. Ini misalkan ini LAN ya. LAN. Oke, ini save. Ini save. Nah, terus kita enable aja dulu. Nah, terus kita nah, sudah, terus kita
kita apply dulu ya. Apply. Nah, terus kita balik lagi ke wireless. Oh, udah wireless, kita add lagi. Nah, ini yang tadi itu OpenWRT untuk yang punya PPOE. Nah, ini kita buat untuk hotspotan ya. Hotspot. Oh iya. Nanti ini select. Nah, ini kita pakai VLAN nih, VLAN yang ini. Ya kan? Nah, ini kita save. Nah, di sini nanti ada 2 nih, geng. Oke, ini ada 2 nih ya. Nah, terus ini yang dari ininya gua cabut nih. Yang LAN-nya gue cabut, gue mau masukin ke yang hotspot OY ya. Apakah dia masuk ke hotspot? Nah, ini kan kalau lihat dari sini kan kita pakai yang LAN ya. Nah, ini yang ini gue disconnect dulu. Ini yang LAN-nya gue cabut. Nah, terus ini gue mau konekin ke hotspot OY. Connect. Apakah dia akan muncul halaman pertama? Nah, biasanya kalau nggak ada halaman pertama, dia harus di restart dulu, geng. Lewat sistem. Cancel dulu ya. Cancel dulu. Dia nggak mau connect. Ini biasanya kita interface. Ini kita restart dulu nih, geng. Nih. Coba kita restart. Oke. Kita konekin lagi, geng. Kita konekin lagi. Ini kita cabut LAN-nya. Kita pakai ini. Port OY. Sepertinya dia tidak dapat IP, geng. Dapat IP berarti ada settingan yang salah di VLAN-nya, geng. Oh, termasuk yang udah dapat IP dia. Nah, gue cek dulu IP-nya berapa ya. Gue cek dulu IP-nya berapa dia di Ethernet. Ada dapat IP-nya berapa dia? Oh, udah dapat 10, geng. Seharusnya dia langsung dial up ya. Posisi ini gua masuk ke 10.1. Oke, udah masuk, geng. Udah masuk ke hotspot ya. Ini gua udah masuk ke hotspot. Ini gua tinggal masukin aja. Passwordnya apa ya? Lupa gua. Gua pakai nama si Andre. Nah, ini kalau misalkan kita mau memanggil OpenWRT bukan satu-satu lagi, geng. Ini 10.254. Nah, ini udah masuk ya.
Udah masuk. Oh, ternyata dia masuk ke login page-nya hotspot. Soalnya belum gua belum gue bypass alamat IP-nya. Ini udah masuk, geng ya. Kita bisa YouTube-an juga di sini. Karena udah masuk. Nah, kan udah masuk nih. Jadi gitu aja, geng. Tip and tricks kali ini. Jadi karena ini kan OpenWRT banyak keunggulannya dibandingkan dengan OS lainnya yang bawaan pabrik ya tentunya. Jadi kita bisa satu router bisa kita dipakai untuk klien rumahan dan untuk hotspotan juga. Nah, dengan harga yang ya sedikit murah lah kalau kita beli di Ekanet. Di bawah 100.000 ya, geng, untuk routernya, jadi ya murah meriah lah. Itu aja tip and tricks kali ini, semoga menginspirasi, bermanfaat bagi pengusaha RT RW Net. Sekian dari saya, wassalam.